Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mempelajari bersama tentang hal-hal yang disangka membatalkan puasa, padahal itu tidak membatalkan puasa, atau hal yang sebaliknya. Kemarin kita sudah jelaskan tentang masalah berkumur-kumur, bahwasanya berkumur-kumur itu tidak membatalkan puasa seseorang, karena dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bahkan mewajibkan berkumur-kumur. Walaupun ada perbedaan ketika berkumur-kumur disambung dengan istinsar. Istinsar itu adalah mengisap air pada hidung. Jadi sisa dari mulut diisap memakai hidung. Itu kalau di luar dari puasa dianjurkan diisap dengan keras. Sedangkan kalau dalam keadaan berpuasa, dari hadis yang sahih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkan untuk diisap dengan keras, sekedar diusap. Ini perbedaan. Kemudian kita akan memasuki di kali ini karena kita sudah membahas tentang niat, bahwa niat tidak dilafazkan, dan waktu niat daripada maghrib sampai azan subuh. Waktu niat, dan niat adalah amalan hati. Jadi setelah niat kita akan masuk di pembahasan di kali ini tentang sahur. Di sini banyak yang menyangka tadi dari kalangan anak-anak bahkan orang dewasa, ketika ia tidak bersahur ia tidak menjadi puasa. Padahal sahur sepakat para ulama bahwa dia adalah sunnah, walaupun sunnah yang ditekankan. Jadi siapa yang tidak bersahur, sudah niat, sudah salat tarawih dari malam dia niat, kemudian dia terbangun nanti di salat subuh tidak sempat sahur, maka tidak jadi masalah ia melanjutkan puasanya. Tapi kalau masih azan, maka masih bisa, kata Nabi, bersahur saja walaupun dengan seteguk air, kalau mampu. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tasahharu fa inna sahura barakatan. Bersahurlah kalian. Ini perintah. Bahkan sebagian dari para ulama mewajibkan. Tapi tadi kita sudah mengatakan bahwa kesepakatan, kenapa? Karena keperselisihan ini tidak dianggap disebabkan banyaknya dalil-dalil yang membantahnya. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Di sini disebutkan barakatan dengan secara umum, keberkahan dalam segala hal. Keberkahan untuk ruh kita karena bertambahnya kebaikan akhirat kita. Keberkahan untuk akal dan diri kita. Kenapa? Karena bisa semakin kuat menahan puasa di atas ketaatan kepada Allah di siang hari dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena di sini berbentuk nakirah dalam kaidah umum bahasa Arab, fi siyakin nakirah ta'um. Dalam keadaan keberkahan ini berkah dalam segalanya. Waktu kita menjadi berkah ketika kita bersahur. Berbeda waktu orang yang bersahur dengan yang tidak bersahur. Keberkahan waktunya orang bersahur lebih berkah. Kenapa? Karena dia menambah ketaatannya daripada orang yang tidak bersahur. Ini, dan di sini ada tekanan, ada kata inna, di sini taukid, bahwasanya fa inna fis sahur, bahwa sesungguhnya pada sahur itu bahkan dimasukkan fi di dalamnya, di dalam sahur itu sendiri ada keberkahan. Maka dari itu hendaknya kita bersahur. Namun di sini ada juga kesalahan yang dianggap bukan kesalahan. Banyak yang bersahur di jam 3 malam. Ini kesalahan. Waktu sahur, dan banyak juga kesalahan penetapan dari MUI itu sendiri ditetapkan adanya imsak, yaitu 10 menit sebelum waktu azan. Ini kesalahan. Kenapa? Karena justru pada waktu imsak, waktu paling afdol bersahur. Kenapa? Karena bersahur itu seakhir-akhir itu paling afdolnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sa'id, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila salati qultu kam kana qudru ma bainahuma qala 50 ayat.
Di sini Sa'id menceritakan bahwasanya dia bersahur bersama Nabi. Ini menganjurkan bahwa sahur hendaknya kita berjamaah. Kenapa? Disitulah keberkahan keluarga ketika dia bersama-sama di atas ketaatan kepada Allah. Hendaknya kita berjamaah, kita membangunkan orang-orang yang tidak bersahur. Kenapa? Karena di dalamnya ada keberkahan. Apalagi kalau kita beristighfar pada waktu sahur, itu salah satu ciri karakter penduduk surga Firdaus. Wa fil ashari hum yastaghfirun. Mereka orang-orang penghuni surga Firdaus pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Apa di sini menceritakan bahwa ini Sa'id sahur bersama Nabi. Kemudian dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam summa kunna ila salati. Kemudian kami setelah sahur bersama Nabi kami pergi salat subuh. Di sini dikatakan ada yang bertanya, qultu kam kana qadru ma bainahuma. Berapa jarak antara sahurnya Nabi dengan salatnya, salat subuhnya? Kata Said, qala 50 ayat. 50 ayat. Kemarin saya menguji, di beberapa hari yang lalu saya menguji 50 ayat dengan ayat-ayat yang sederhana, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Itu kadarnya sekitar 5 sampai 7 menit. Jadi paling afdolnya seseorang bersahur itu 10 menit atau 7 menit sebelum waktu azan. Misalnya waktu azan jam 4:28, sebaiknya dia bersahur jam 4:20. Boleh dia bangun jam 3 salat tahajud. Bangun jam 3 bertadabbur Al-Quran. Bangun jam 3 mempersiapkan sehingga ketika sahur sudah dingin dan siap disaji. Tapi sahurnya paling afdolnya adalah sekitar 10 menit sebelum waktu azan. Itu paling afdolnya. Adapun imsak yang ditulis itu tidak ada dalil. Cuma MUI mengambil kehati-hatian. Dan waktu azan, ketika sudah azan, maka disitulah akhir daripada sahur. Akhir daripada sahur. Dan sahur yang paling terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tamar, dengan kurma. Kenapa? Setelah diteliti gizi kurma, kekuatan kurma pada badan, itu 3 biji kurma setara dengan 1 piring nasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Zaidul Akbar, salah satu dokter dalam kesehatan. Jadi, kalau kita pun mau makan nasi, karena kebiasaan kita demikian, hendaknya kita selipkan dengan kurma. Apalagi kalau kita selipkan dengan 7 butir kurma. Nabi menjamin seseorang tidak akan dikena sihir atau suatu jampi-jampi yang kita doti-doti, itu tidak terkena bagian siapa yang makan di pagi hari dengan 7 butir kurma. Dia akan terjaga hingga di sore hari. Dan siapa yang memakan 7 butir kurma di sore hari, dia akan terjaga dari sihir hingga di pagi hari. Dan itu diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Maka dari itu hendaknya kita bersahur, dan bersahurnya bersama keluarga, dan sahur yang paling terbaiknya adalah dengan kurma. Kalau waktu tidak sempat, maka hendaknya kita bersahur walaupun dengan seteguk air. Dan itulah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, yang hendaknya kita lakukan agar menjadi keberkahan dalam sahur kita, keberkahan dalam hidup kita, keberkahan dalam ibadah kita, yang mengakibatkan dengan sebab ibadah tersebut kita semakin dekat diri kepada Allah, dan Allah semakin cinta kepada kita. Disebabkan kata Allah Azza wa Jal, in kuntum tuhibbunallaha wa rasul fattabi'uni. Jika kalian cinta Allah dan Rasulnya, ikuti aku. Ikuti tuntunan Nabi dalam bersahur, dalam berkeluarga, dalam bernegara, dalam berkeluarga dan selainnya. Dan ini salah satu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang yang dimudahkan untuk melakukannya dan tidak termasuk orang yang dilalaikan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.